Halo semuanya, jadi di episode kali ini kita akan belajar mengenai kalori. Istilah kalori itu sering banget kita temuin, khususnya di label bahan pangan biasanya. Kalau misalnya teman-teman beli snack atau beli jajan gitu di supermarket, coba teman-teman cek di bagian belakang kemasan itu biasanya ada nutrition fact, atau dalam bahasa Indonesianya adalah informasi nilai gizi. Modelnya kayak tabel gitu, terus ada informasi mengenai berapa sih kandungan kalori dalam satu bungkus snack itu. Kemudian snack ini nih mengandung karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, vitaminnya berapa. Nah, label itu fungsinya adalah itu. Sering sekali kita temui ini satuan untuk nulis kalori itu beda-beda. Ada yang nulis KCAL, ada yang CAL atau kalori. Jadi di sini saya akan coba jelaskan apa sih bedanya satuan tersebut. Yang pertama kita bahas mengenai kalori dulu. Kalori itu biasanya disingkat CAL. Kepanjangannya adalah kalori dalam bahasa Inggris. Satuan dari kalori ini dibagi jadi dua tipe. Ada kalori yang pakai C depannya besar, C kapital, dan ada yang kalori tapi pakai C kecil. Pengertian dari dua term ini berbeda. Untuk kalori yang pakai C besar itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air sehingga suhunya menjadi 1 derajat lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau kalori yang C-nya kecil adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 derajat Celcius. Jadi beda, kalau yang C besar itu 1 kilo air, kalau yang C kecil adalah 1 gram air. Jadi selisih 1000. Sehingga dapat disimpulkan 1 kalori dengan kapital besar sama dengan 1000 kalori dengan C huruf kecil. Nah, kemudian, biar nggak rancu antara dua satuan ini atau dua term ini, peneliti itu digolongkan lagi aja biar nggak bingung karena cuma beda huruf C kapital besar sama kecilnya. Akhirnya, kalori yang kapital besar itu sering disebut dengan kilokalori, biar tidak bingung dengan kalori yang kecil. Kilokalori disingkat dengan KCAL. Itu artinya kilokalori sama dengan kalori dengan kapital besar. Selain itu, satuan energi lain yang sering dipakai selain kalori adalah kilojoule. Jadi 1 KCAL setara dengan 4,18 kilojoule. Dan satuan-satuan ini yang tadi saya bilang sering ditemui pada label bahan pangan. Nah, kenapa sih label bahan pangan itu beda-beda? Ada yang pakai KAL, ada yang pakai KCAL. Itu bergantung pada negara masing-masing. Kalau di Indonesia itu umumnya pakai kalori. Kalau di US, kalori juga. Kalau di Europe itu pakai kilojoule dan kilokalori. Jadi bergantung pada regulasi Badan Pengawas Pangannya. Kalau di Indonesia berarti Badan POM. Nah, cara hitungnya gimana? Kalau misalnya kita mau hitung nih jumlah kalori pada makanan saya atau pada snack yang tadi kita beli. Nah, di sini saya sudah tampilkan contoh label nutrition fact dari sebuah snack. Di sini contohnya adalah Oreo, tapi bukan Oreo yang ada di Indonesia. Jadi saya ambil Oreo yang dari luar negeri. Nggak tahu, saya kurang tahu ini dari negara mana. Kita ambil contoh aja. Di sana dia nulis kalorinya adalah 140 dan kalori from fat adalah 50. Dan di sana dia tulis total fatnya ada 6, kolesterolnya 0, sodiumnya berapa, potasiumnya berapa, karbohidrat berapa, protein berapa. Kalau misalnya yang diketahui adalah berat dari masing-masing komponen, maka cara mengubahnya ke kalori itu gimana? Ternyata ada konversinya, yaitu 1 gram protein itu setara dengan 4 kilokalori. Atau kalori yang C besar ya, di sini berarti dia sama dengan kilokalori kan. Kemudian 1 gram fat itu setara dengan 9 kalori. Kalau karbohidrat itu konversinya sama dengan protein. Jadi 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kalori. Nah, langsung aja kita bisa hitung. Dia udah tulis kalori from fatnya 50. Ya udah berarti kita nggak usah ngitung. Nggak usah konversi lagi dari total fat. Kita konversi dari, berarti di sana ada karbohidrat kan. Dia tulis total karbohidrat 20 gram,
Dan total karbohidrat itu ketika di breakdown ada dietary fiber less than 1 gram dan sugar ada 10 gram. Nah, jadi di sini coba kita hitung. Kalori awal dia bilang 140, kalori from fatnya 50, jadi kita udah nggak usah ngitung dari fatnya karena udah dihitungin sama dia, berarti kita tinggal konversi dari karbohidrat sama protein. Dia tulis di situ total karbohidrat 20 gram, berarti kita kali 20 gram dikali konversinya yaitu 4, berarti sama dengan 80 kalori. 80 kalori sama tadi fat 50, udah 130. Kemudian ada protein 2 gram. Protein 2 gram dikonversi sama dengan 8. Berarti sudah 138. Berarti udah mirip kan dengan kalori yang dia tulis 140. Mungkin 2 kalori sisanya bisa merupakan sumbangan dari sodium, potasium, dan hal-hal lain yang ada di dalam situ. Jadi itu tadi cara menghitung singkat untuk kalori pada bahan pangan. Jadi teman-teman bisa perkirakan, oke, kalau aku makan ini snack 1 bungkus, aku akan memasukkan 140 kalori ke dalam tubuh. Nah, untuk teman-teman yang lagi pengen mengurangi berat badan tubuh, kunci dari diet kalau menurut saya itu yang dikeluarkan harus lebih banyak daripada yang dimasukkan. Karena kalau misalnya yang dikeluarkan lebih banyak daripada yang dimasukkan, maka tubuh nanti akan merombak lemak-lemak cadangan gula dalam tubuh menjadi energi, dan itulah yang akan dibakar dan mengurangi berat badan. Kalau misalnya yang dikeluarkan lebih sedikit daripada yang dimasukkan, maka otomatis akan malah menambah penimbunan di dalam tubuh. Rekomendasi kalori intake adalah 2000 kilokalori per hari untuk wanita dan 2500 kilokalori per hari untuk laki-laki. Kemudian kalau misalnya tadi mau diet, berarti ya udah kalori yang dikeluarkan harus lebih besar daripada yang dimasukkan. Yang dikeluarkan ini melalui apa? Melalui aktivitas kita, melalui olahraga dan sebagainya. Kemudian cara satu lagi untuk teman-teman tahu misalnya saya nih gendut atau enggak sih, itu dengan mengukur BMI atau body weight index. Jadi dia itu rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Tinggi badannya dalam meter. BMI yang dikatakan overweight itu ketika dia lebih dari sama dengan 25. Kalau misalnya BMI-nya lebih dari 30 itu sudah dikatakan masuk ke dalam kategori obesitas kelas 1. Oke, jadi buat teman-teman mungkin sekarang udah bisa mulai cek berapa sih kalori yang aku makan dalam 1 hari, kemudian berapa sih BMI aku sekarang, dan apakah aku termasuk ke dalam golongan yang overweight atau enggak, dan apa sih yang harus aku lakukan untuk mulai hidup sehat, misalnya dengan konsumsi makanan yang baik dan enggak banyak lemak-lemak seperti itu. Tips lagi mungkin kalau yang mau lagi diet itu disarankan mengkonsumsi lebih banyak protein dan menurunkan karbo. Karbo dan protein itu kan tadi konversi ke kalorinya itu sama ya kan, 4. Nah, tapi protein itu dicerna di tubuh lebih lama sehingga memberikan efek kenyang itu lebih lama dibandingkan dengan karbo. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you.